Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pensiunan polisi tewas ditembak KKB di Puncak Jaya. Satgas Damai Kartens benarkan adanya pembunuhan pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Inspeksi mendadak ke kantor-kantor Bupati Merauke temukan kehadiran ASN masih minim. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi jenazah pensiunan anggota Polri, Jamal Renhwat, yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuyuki, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Senin. Jenazah korban baru dievakuasi pada hari Selasa ke Mimika untuk dimakamkan keluarganya. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan pihaknya saat ini masih mengejar pelaku. Sampai saat ini, aparat masih melakukan pengejaran dan melakukan identifikasi siapa pelakunya. Pelaku menggunakan sepeda motor bergoncengan, melarikan diri setelah kejadian. Aparat keamanan tetap disiagakan dan Satgas Damai Kartens menambah lagi personil kurang lebih sebanyak 100 orang untuk melakukan penebalan di Puncak Jaya. Jamal Renhwat adalah mantan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Jamal meninggal dunia akibat luka tembakan pada bagian pipi hingga tembus ke leher belakang saat dirinya tengah berjaga di kios. Pelaku masuk dengan menyamar sebagai pembeli dan tiba-tiba mengeluarkan senjata api lalu menembak korban. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Polda Papua membenarkan adanya penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap belasan pendulang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kasatgas Damai Kartens, Brigjen Rizal Ramdhani, membenarkan adanya penyerangan terhadap belasan pendulang setelah mereka menerima data dari saksi yang berhasil selamat. Namun dirinya belum bisa memastikan berapa banyak korban tewas karena aparat gabungan masih berada di perjalanan ke lokasi. Kejadian, tapi kalau untuk korban segala macam, masih menunggu. Masih ya konfirmasi setelah anggota sampai TKP, gitu saja. Tapi kalau kejadiannya ya betul ada. Kepastian ada kejadian itu dari mana? Dari saksi korban. Kita udah berhubungan dengan saksi korban yang ada di Mabul. Nah, sekarang dia sudah posisinya dari TKP, dia sudah ada di Mabul. Kita sudah berhubungan langsung, tadi saya juga dengar langsung, memang membenarkan bahwa ada kejadian tersebut. Tapi seperti apa, bagaimana, kita sedang dalami. Berarti lokasi kejadiannya di? Lokasi kejadiannya di? Kita sedang dalami posisinya, karena dia kan sambil lari, jadi titiknya kita sedang dalami. Betul. Beredar di media sosial sejak Rabu kemarin, 11 pendulang emas ilegal yang seluruhnya adalah pendatang tewas di dalam hutan. Menurut Kasatgas, lokasi kejadian berada di Kampung Bruk Makot, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang berjarak 52 km dari Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus kekerasan di tanah Papua terus terjadi, entah konflik pilkada ataupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sipin saat berkunjung ke Jayapura pada hari Selasa meminta seluruh pihak hentikan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Wamenham mencatat ada 71 orang tewas pada tahun 2024 karena teror OPM. Itu menjadi concern kami. Misalkan 71 satu pun kalau bisa harus dihindari.
Makanya penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik di Papua ini untuk menahan diri. Jadi kongkong pendekatan kemanusiaan. Jadi kata kemanusiaan, hak asasi manusia itu harus menjadi pemahaman kesadaran yang utama dari semua pihak dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kantor HAM Papua Fritz Ramandey menjelaskan Komnas HAM Papua terus mendorong agar kekerasan ini tidak terjadi. Namun sulit karena KKB OPM masih sulit dibasmi. Kami konsen pada isu-isu kekerasan. Di Papua nih mau bikin kebijakan potongan apa tidak bisa. Kalau isu kekerasan masih ada, itu tidak bisa. Program-program itu sudah bisa berjalan dengan baik. Karena masyarakat kota itu bisa menerima, tapi masyarakat 70% itu berada di wilayah konflik. Itu konflik kekerasan secara langsung maupun konflik sumber daya. Jadi 70% masyarakat Papua berada di wilayah konflik. Dan itu konfliknya konflik kekerasan. Konflik di tanah Papua seakan tidak pernah usai. Yang terbaru adalah konflik pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah. Data kepolisian mencatat sejak konflik mencuat di November 2024, sudah ada 12 orang tewas dan 200 bangunan dibakar hanya karena mencari seorang bupati dan wakil bupati. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kasus penjambretan di Merauke akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku juga tidak pandang bulu. Biarpun di tengah siang bolong, mereka nekat menjambret korbannya di tengah keramaian. Terkait dengan kasus ini, Polres Merauke mengimbau warga Merauke agar waspada dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan yang dapat memancing pelaku. Warga juga harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengan ponsel saat berkendaraan. Karena saat ini ponsel kerap menjadi incaran pelaku kejahatan karena mudah dijual kembali. Artinya kejahatan itu akan terjadi apabila ada niat dan kesempatan. Nah, kita sebagai pengguna jalan yang mungkin mengendarai kendaraan terlebih roda 2, ya, jangan pernah menimbulkan niat untuk pelaku kejahatan berbuat kriminal, seperti contohnya jambret. Ya. Ini seringkali kita perhatikan jambret itu dia melihat adanya kesempatan. Dengan mengendarai kendaraan sambil bermain HP, nah itu kan sebenarnya dari Undang-Undang Lalu Lintas juga ada pelanggaran di situ. Ya. Nah, kemudian membawa barang bawaan dengan mengurangi kewaspadaan. Contoh, ini saya sering tegur, bahkan di jalan kalau saya lihat pasti saya tegur. Membawa tas lempang begini, ya di satu saja. Alangkah baiknya di lempang silang gitu. Ya. Untuk mengantisipasi penjambretan, polisi juga rutin berpatroli di kawasan rawan seperti di Jalan Doremkai, Muli, dan Jalan Brawijaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memastikan kedisiplinan ASN dan pelayanan maksimal pada warga, Bupati Merauke melakukan inspeksi mendadak ke setiap kantor. Bupati menemukan ruang kantor dan dinas di Merauke, Papua Selatan dalam keadaan kosong alias tidak ada pegawai yang masuk dan bekerja. Kantor Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Merauke malah hanya beberapa ASN yang datang pagi hari. Bupati kesal dan kecewa dengan rendahnya tingkat disiplin sebagian pegawainya dan berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. Pagi ini kami hanya ingin memastikan bahwa setelah libur panjang, ya kita sama-sama merayakan Lebaran bersama saudara-saudara kita umat Muslim. Tetapi khusus untuk pemerintah Kabupaten Merauke, saya ingin memastikan kembali bahwa mulai hari pertama masuk kantor, semua aktivitas harus sudah bisa berjalan. Kehadiran pegawai ya rata-rata tadi ada yang sudah 70%, ada yang mungkin saudara-saudara kita karena mudik pulang kampung, khususnya misalnya ke luar Papua, itu juga menjadi catatan tersendiri bagi kami. Tapi saya ingin pastikan bahwa minggu depan itu semua sudah normal kembali, artinya pegawainya sudah hadir untuk melaksanakan kegiatan. Bupati berharap minggu ini seluruh pegawai sudah hadir dan memberikan pelayanan ke masyarakat.
Khusus bagi ASN yang masih bolos, Bupati akan memberikan teguran keras. Jika 1 minggu ke depan juga belum hadir, maka Bupati akan memberikan teguran secara tertulis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tingkat kehadiran aparatur sipil negara di Papua Selatan saat hari pertama kerja hanya 70%. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, yang memimpin apel perdana usai liburan geram dan meminta ASN rajin masuk kantor. Bahkan, Gubernur memperingatkan ASN yang bekerja tidak sesuai aturan akan dikenai sanksi tegas sesuai undang-undang. Mulai hari ini, kita akan melaksanakan evaluasi guna melakukan manajemen ASN di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Oleh karena itu, setelah apel ini kami meminta Bapak Sekretaris Daerah untuk melaporkan berapa kepala dinas yang hadir, berapa kepala dinas yang tidak hadir. Kemudian para kepala OPD juga agar melaporkan kepada gubernur dan wakil gubernur melalui sekretaris daerah terkait kehadiran ASN di perangkat daerah masing-masing. Ancaman sanksi bagi ASN yang melanggar aturan yaitu ditunda kenaikan pangkat atau golongan dan bisa dipecat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala distrik atau camat kerap kali meninggalkan tugas berbulan-bulan. Bahkan ada kepala distrik yang tidak pernah berada di kantornya selama bertahun-tahun. Bupati Mimika Johannes Retop meminta seluruh kepala distrik yang ada di 18 wilayah agar tidak meninggalkan tempat tugas, terutama bagi kepala distrik yang ada di pedalaman. Jika ketahuan, maka sanksi berat akan diberikan kepada kadistrik yang bandel. Tidak bisa kerja ya tidak usah. Siap, kan kita akan memulai dengan assessment. Jadi kalau assessmentnya dia sudah siap ya dia harus siap. Tapi kalau dia tidak siap ya jangan. Begitu juga harus siap. Saya tidak komentar ya, harus kita itu kan disiplin ya. Disiplin itu mulai dari gerakan kita. Pengawasan kinerja kepala distrik akan rutin dipantau oleh Badan Kepegawaian melalui jaringan internet cepat Starlink. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi 4.484 kali gempa bumi di bumi Cendrawasih. Intensitas gempa bervariasi namun jumlahnya menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 5.540 kali gempa. Menurut Koordinator Bidang Observasi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, sejak Januari hingga Desember, masyarakat setempat merasakan 83 kali gempa, mulai dari di bawah 3 hingga di atas 6 magnitudo. Gempa bumi di wilayah Provinsi Papua terjadi akibat lempeng zona sesar atau lipatan Papua yang memanjang dari leher burung Papua sampai ke arah Papua Nugini. Catat pada tahun 2024, aktivitas kegempaan yang terjadi di wilayah Papua kami catat sebanyak 4.484 aktivitas gempa bumi, di mana 83 aktivitas diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Gempa di tahun 2024 mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang paling kecil kita catat 1,1 sampai dengan kekuatan atau magnitud paling besar kita catat 6,1. Gempa-gempa yang terjadi di tahun 2024 didominasi oleh gempa-gempa dengan kedalaman dangkal, yaitu kedalamannya kurang dari 60 km. BMKG mengimbau warga tetap waspada karena bencana bisa terjadi kapan saja, terutama bagi warga yang tinggal di lereng gunung, bukit, dan lokasi rawan longsor. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial memberikan dampak positif bagi warga miskin dan rentan di Kota Jayapura, Papua. Karena keluarga penerima menggunakan bantuan tersebut, membantu membayar uang sekolah mulai dari SD hingga sekolah menengah atas, hingga untuk menambah modal usaha UMKM. Salah satu penerima PKH di Kota Jayapura, Papua adalah Emma Heni Aibini. Sejak tahun 2012, Emma dan keluarganya sudah menerima bantuan PKH karena pendapatan suaminya tidak menentu. Emma mengaku senang dengan program ini karena ia tidak khawatir lagi dengan masa depan pendidikan anak-anaknya. Saya mendukung program ini karena program ini membantu kami sekeluarga dan menolong kami sekeluarga dalam arti anak-anak terpenuhi kebutuhan untuk membayar uang sekolah dan untuk usaha jualan sayur dan buah-buah dan pinang dan yang lainnya. Dan bansos ini saya terima sejak 2012, tahun 2012 sampai sekarang ini. Kemarin saya terima pada bulan Februari sebesar 1.050.000. Koordinator Regional Program PKH Papua, Robin Ataribaba, mengatakan ia bersama tim pendamping KPM terus berupaya memberikan pelatihan serta penyuluhan kepada KPM agar bantuan yang diberikan digunakan dengan baik. Saat ini jumlah penerima PKH di Kota Jayapura mencapai 7.236 keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang untuk keseluruhan 6 provinsi sekitar 100.000 lebih jumlah keseluruhan. Untuk Kota Jayapura berapa? Kota Jayapura sekitar 7.236 untuk tahap pertama di tahun 2025. Untuk bantuan ini tidak dipukul flat atau rata, tapi disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang teman-teman verifikasi melalui DTKS atau Siksenji, sehingga akan ditemukan besaran bantuan setiap keluarga itu berbeda. Kita melihat kalau jumlah anggotanya sedikit atau anaknya cuma SD saja, maka bantuannya tidak sama dengan jumlah anggota keluarga yang anaknya baik itu SD, SMP, atau SMA segitu, bervariasi. Saat ini para pendamping PKH terus melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan dengan baik untuk keperluan sekolah, asupan gizi, sehingga nanti ada tersisa dari bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mengelola usaha. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.